Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manfaat internet. Oke, apa saja yang dapat dilakukan di internet? Melalui internet, kita dapat memperoleh data atau informasi dengan mudah dan cepat. Kita dapat berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia dengan biaya yang relatif murah. Kegiatan umum yang biasa dilakukan dengan internet antara lain: yang pertama browsing atau surfing, yang kedua searching, yang ketiga email, yang keempat chatting, yang kelima download atau upload. Browsing atau surfing. Browsing atau lebih dikenal dengan nama surfing adalah menjelajah di situs-situs internet yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data. Informasi yang ada di internet bermacam-macam, dapat berupa artikel, gambar, animasi, video, suara, dan lain sebagainya. Untuk melakukan browsing, kita memerlukan software browser. Nah, untuk macam-macam software browser, insya Allah kita akan bahas di pertemuan dan video selanjutnya. Selanjutnya, yaitu searching. Searching adalah kegiatan mencari atau memperoleh informasi yang kita inginkan dengan bantuan mesin pencari atau istilah lainnya yaitu search engine. Dengan mesin pencari, kita lebih mudah mendapatkan informasi yang kita cari meskipun kita tidak mengetahui alamat situsnya. Beberapa mesin pencari yang populer saat ini antara lain yaitu Google. Selanjutnya yaitu email. Email adalah singkatan dari electronic mail, yang dalam bahasa Indonesia berarti surat elektronik. Seperti namanya, fungsinya juga sama dengan surat, yaitu digunakan untuk mengirim berita atau informasi. Hanya saja, email tidak memiliki bentuk fisik seperti kertas. Mulai dari proses penulisan hingga pengiriman dilakukan secara elektronik. Selanjutnya yaitu chatting. Chatting dapat diartikan mengobrol atau bercakap-cakap, yaitu salah satu cara untuk berkomunikasi antar pengguna internet melalui sebuah tempat pertemuan virtual atau maya. Setiap pengguna dapat saling bercakap-cakap secara langsung dengan cara mengetik pesan dan mengirimkan dalam bentuk teks. Selanjutnya yaitu download dan upload. Download adalah proses mengambil file dari internet untuk disimpan di komputer kita. Sedangkan upload adalah proses mengirim file dari komputer kita ke internet. Berikut adalah manfaat dan peranan internet. Yang pertama adalah e-learning. E-learning adalah suatu jenis pendidikan atau proses belajar mengajar yang menggunakan perangkat elektronik untuk menyampaikan bahan pelajaran ke siswa melalui media internet, intranet, jaringan komputer lain, maupun komputer standalone. Internet membuka sumber informasi yang sebelumnya susah diakses. Dengan internet, memungkinkan siswa melakukan komunikasi dengan sumber ilmu secara lebih luas jika dibandingkan dengan hanya menggunakan media konvensional seperti buku dan perpustakaan. Berikut ada beberapa keunggulan menggunakan belajar e-learning. Pertama yaitu mampu menjangkau cakupan wilayah geografis yang lebih luas. Yang kedua, dapat mengurangi biaya perjalanan. Yang ketiga, dapat menghemat waktu proses belajar mengajar. Yang keempat, dapat menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan seperti infrastruktur, peralatan, dan buku.
Yang kelima, melatih pelajar atau mencari informasi agar lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Manfaat yang selanjutnya yaitu e-government. Pada bidang pemerintahan, internet juga berperan aktif dalam transparansi pelaksanaan pemerintahan melalui e-government. Beberapa manfaat e-government antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, kalangan bisnis, dan industri, terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas kinerja di berbagai kehidupan bernegara. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan mengontrol penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep good corporate governance. Yang ketiga, mengurangi total biaya yang dikeluarkan pemerintah maupun masyarakat, kalangan bisnis, dan industri untuk keperluan relasi dan interaksi sehari-hari. Yang keempat, memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses penentuan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis. Selanjutnya yaitu e-commerce. E-commerce yaitu perkembangan internet juga berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi. Sebelum ada internet, transaksi jual beli hanya dapat dilakukan dengan cara tatap muka dan sebagian kecil melalui telepon. Namun, dengan internet kita dapat bertransaksi jual beli dengan orang atau perusahaan di seluruh dunia tanpa harus bertatap muka secara langsung. Fasilitas ini biasa disebut dengan e-commerce. Selanjutnya yaitu e-banking. E-banking adalah aktivitas perbankan yang dilakukan melalui internet. Transaksi yang dapat dilakukan melalui e-banking antara lain pengecekan saldo, transfer uang, pembayaran tagihan, informasi rekening, dan sebagainya. Beberapa bank di Indonesia sudah menyediakan layanan e-banking. Para nasabahnya dibekali dengan username dan password untuk dapat menggunakan layanan e-banking. Nah, tadi beberapa manfaat dari adanya internet. Untuk latihannya silakan kerjakan uji kompetensi berikut. Ada 5 soal. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan browsing? Yang kedua, sebutkan website search engine yang kamu ketahui. Nomor 3, sebutkan beberapa manfaat internet. Nomor 4, apakah yang dimaksud dengan email? Nomor 5, apakah yang dimaksud dengan e-learning? Silakan isi sebagai uji kompetensi. Oke, kita cukupkan dulu sekian untuk pertemuan hari ini, untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.